cuman 3 hurufnya, nun kaf ha, nikah, nikmat karasa hangat. Ya, mesti kita. Ibu-ibu, jodoh akbar mulainya jam berapa, Bu? Jam 9. Nah, berarti kita sejam dah sambil nungguin ya, sambil nungguin kita main jodoh akbar. Nah, kita ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam beli kebab, makannya dicampur opak. Salamnya dijawab, cuman saya nggak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam masuk surga, yang nggak jawab masuk angin. Aduh, siapa yang nggak jawab tadi? Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, kalau tanggal-tanggal 27 begini mah pada seger dah wajahnya. Yang gajian mah udah pada gajian. Ya. Si A ucapkan selamat datang di rumah si AA. Salah, kurang di rumah yang si AA kontrak. Ya. Dari semenjak di Depok si AA keren kerjaannya, kontraktor. Kemana-mana kontrak. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah yang belum mempunyai tempat tinggal, mudah-mudahan Allah berikan. Yang sudah mempunyai, mudah-mudahan Allah perluas tempat tinggalnya. Ya ibu ya. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ibu-ibu udah pada pegel ya. Saya juga tahu dari tadi, dari jam 7 ya. Mudah-mudahan semua rasa pegel ibu-ibu itu akan mampu menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Malam ini saya hanya ingin bercerita tentang handphone dan sholat. Handphone dan sholat. Apa itu handphone, Jidan? Handphone atau bahasa kita tuh HP. HP adalah suatu alat yang berfungsi untuk berkomunikasi. Handphone adalah bertujuan diciptakan untuk berkomunikasi. Nah, sholat, ada yang tahu nggak arti kata dari sholat? Sholat tuh sod, lam, ta. Sholat, silaturahmi. Sholat, apa? Menghubungkan. Sholat artinya menghubungkan. Menghubungan antara siapa? Antara manusia dan Kholiknya. Sama. Sholat adalah alat komunikasi. Dan handphone adalah sama alat komunikasi antara sesama manusia. Nah kalau sholat adalah alat komunikasi kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Khalik. Nah kemudian kalau kita perhatikan handphone, andai kata misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan, tentunya kita diberikan sebuah handphone. Nah apakah dengan sebuah handphone itu bisa digunakan hanya handphone saja? Tentunya banyak kelengkapannya. Pertama apa? Baterai harus full. Apakah cukup dengan baterai yang full? Tidak. Harus punya apa? Kartu SIM card. Mau pakai Telkomsel? Silahkan. Axis, Tri, apalagi? Nggak usah. Smartfren, Mentari, atau apapun itu. Lalu apakah kita kalau handphone kita dimasukkan SIM card, lalu kemudian bisa dipakai nelpon? Belum. Harus punya apa? Harus punya pulsa. Harus punya nyawanya, punya pulsa. Nah, andai kata pulsa sudah ada, handphonenya ada, apakah bisa dipakai buat komunikasi? Belum juga. Coba andai kata kita misalkan nelponnya di bawah basement yang paling bawah atau di dalam lift. Ya, tidak akan ada sinyal. Atau andai kata kita nelpon di tengah keramaian orang, di tengah gaduhnya orang, ya komunikasi kita tidak akan sempurna. Atau misalkan handphonenya ada, baterainya penuh, SIM cardnya sinyalnya full, pulsanya ada. Lalu apakah orang yang kita telepon itu akan mau mengangkat teleponnya? Kadang-kadang orang yang kita telepon tidak akan mau mengangkat teleponnya. Karena apa? Karena orang yang kita telepon hatinya sedang kesel sama kita. Bener nggak? Orang tersebut sedang kesel sama kita, sehingga kita telepon dia nggak diangkat. Itu adalah sedikit pengetahuan tentang handphone.
Lalu handphone juga selain alat berkomunikasi, sekarang handphone itu sudah multiguna. Apalagi handphone Android atau segala macam lah, banyak kegunaannya. Bisa jadi player musik. Apalagi setelah datangnya sosial media mulai Facebook, Twitter, Fed, WhatsApp, Line, apalagi Google Talk, Kakao Talk, dan sebagainya. Kini handphone coba kita perhatikan anak-anak dari pagi sampai sore matanya melototin handphone aja. Coba kita lihat, misalkan anak-anak di jalan dari rumah misalkan ke sini, pas duduk apa yang kita lihat? Handphone. Anak-anak atau enggak ibu-ibu masuk ke angkot begitu duduk yang dikeluarin handphone. Muncullah penyakit yang dinamakan autis BBM. Kadang-kadang orang misalkan kita tegur, hai, dia nggak jawab. Autis, matanya ngelihatin handphone mulu. Coba andai kata di handphonenya anak muda terpasang berbagai macam sosial media, pet, Instagram, Twitter, Facebook, Google Talk, Messenger, dan sebagainya. Andai kata misalkan ada pesan dari BBM, dia baca. Lalu kemudian dia balas. Belum selesai dia balas, sudah datang lagi pesan dari Facebook. Dia balas, belum selesai Twitter. Akhirnya hidup anak-anak kita tuh cuman seputar handphone aja. Iya, itu fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, ya anak-anak muda barangkali ada di sini, tolonglah atur waktu kalian. Boleh silahkan bersosial media, jangan ketinggalan zaman, karena kita hidup di zaman modern seperti ini. Lalu apakah hubungannya dengan sholat? Sholat tadi adalah sama artinya tuh menghubungkan. Sholat, kalau kita sering dengar tuh bahasa silaturahmi, menghubungkan kasih sayang antara sesama manusia. Nah lalu sholat, kita sudah mempunyai sholat dan kita sering sholat. Apakah dengan kita mempunyai sholat, mempunyai gerakan-gerakan sholat dan sering sholat, apakah kita bisa mengkomunikasikan diri dengan Allah? Nah, oleh karena itu, mari Bu, saya pun juga dalam rangka belajar ini, mari kita lengkapi sholat kita, baterainya, pulsanya. Kalau tadi seperti handphone kita nelpon sama orang misalkan di bawah basement, berarti sinyalnya nggak ada. Berarti kita sholatnya selalu di rumah. Kalau orang laki kan begitu, ya. Terus misalkan tadi nelpon di tempat kegaduhan, di tempat keramaian, biasanya kita sholat di kamar, di depan TV nyala. Ya. Nah oleh karena itu, mari kita perbaiki sholat kita agar hubungan kita lancar dengan Allah. Kenapa Bu Sigi? Ya, dan terus tadi misalkan kita nelpon sama seseorang, lalu seseorang itu tidak mengangkat teleponnya karena dia sedang apa? Sedang kesel sama kita. Boleh jadi kita sholat, kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah nggak menjawab. Allah itu sedang apa sama kita? Sedang kesel. Nah oleh karena itu pada malam hari ini ya berarti saya sudah mencoba ngisi 4 malam hanya berkutat di Al-Fatihah saja. Bukan apa-apa. Insya Allah kalau Al-Fatihah kita baik, kalau bacaan-bacaan kita baik, insya Allah itu akan menjadi nilai yang plus di dalam sholat kita. Mari kita review lagi, kita evaluasi lagi apa yang telah kita pelajari. Yang pertama syahadat, ya jangan sampai salah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, lalu kemudian yang kedua kemarin dipelajari adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah terdiri dari 14 tasdidat, 14 tasdid yang berada di surat Al-Fatihah. Jangan satupun kita terlewatkan. Ayo mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Berarti itu cara membaca dengan cara murotal, ya, dengan cara yang pertengahan. Nah, kalau dengan cara yang qasar, kalau dengan cara yang pendek, berarti kita harus perhatikan tanda-tanda wakafnya. Kemarin sudah kita belajar bahwa tanda wakaf itu memang banyak tanda wakaf di dalam Al-Quran, ya. Kemarin yang sudah kita pelajari adalah wakaf mamnu, Pak, atau yang sering kita lihat seperti lam alif, ya. Wakafnya apa? Lam alif. Ini namanya wakaf mamnu atau la waqfa fi. Berarti jangan berhenti di sini. Kemudian di dalam Fatihah juga ada wakaf qala. Artinya al-waqfu aula, berarti wakaf berhenti lebih baik. Terus juga ada wakaf apa? Shalah. Al-waslu aula, berarti wasol atau diteruskan lebih baik. Lalu di alaihim itu ada lam, kemudian di bawahnya ada tanda amor terbalik. Ya, tanda cinta kalau nggak kenal amor. Ya, tanda seperti angka 5 di dalam huruf Arab. Apa artinya? Nah, artinya di sini para ulama berbeda pendapat bahwa Al-Fatihah ini ada yang menganggap dari mulainya dari bismillah, ada juga yang menganggap dari alhamdulillah. Nah, bagi kita yang kebiasaan membaca Fatihah itu dari bismillah, di lam alif ini harus diteruskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Ya. Lalu coba kita terapkan berarti lam di bismillah. Terus saya keluar Al-Qur'annya. Yang bawa Al-Qur'an ibu dibuka saja. Berarti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau kita mau baca secara qasar, misalkan kita Fatihah sendiri, kan biasanya kalau di rumah sendiri pengennya pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti di alaminar, berarti nggak wakaf. Ya, di atas nun ada fathah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berarti di yaumiddin ada wakaf apa? Qala. Ya, yang ini nih wakafnya nih. Wakaf qala. Berarti al-waqfu aula. Kalau berhenti lebih utama atau lebih baik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Lihat di ujungnya mustaqim ada tanda apa? Lam alif, ya, berarti mamnu. Ya, jangan mamnu itu artinya dari mana? Berarti dicegah berhenti di situ. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata ibu, katanya napasnya kehabisan. Kita harus belajar. Ya, dengan kita membaca Al-Quran, kalau kita memakai tajwidnya berarti sama saja kita belajar pernapasan. Kita baca Al-Quran dengan memakai tanda-tandanya sama aja kita itu belajar hidup sehat. Karena apa? Karena kalau kita bisa mengatur pernapasan, insya Allah badan kita pun akan sehat. Dulu sih lama belajar tentang pernapasan. Ternyata guru saya bilang, Pak Kiai bilang bahwa dengan baca Al-Quran, dengan memakai tanda-tandanya, nggak usah lagi kita belajar dengan praktek-praktek ritual misalkan. Nggak usah lagi begitu. Tinggal ikuti saja tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran. Maka itu sudah otomatis kita belajar pernapasan. Coba kalau saya coba misalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar satu nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di awal-awal memang susah ya, tapi insya Allah kalau kita sering berlatih, kalau kita sering mencoba, insya Allah kita akan jadi bisa. Masih lama ibu-ibu. Coba, ayo kita coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah ibu, kata para ulama tuh sholat terdiri dari 3 huruf ya bu ya. Shod, lam, ta. Shod, lam, ta. Maka kata para ulama tuh shod mengandung arti sidqul qawli. Sidqul qawli, apa artinya? Orang yang suka melaksanakan sholat akan baik, akan benar ucapannya. Lalu lam, layyinul qalbi. Orang yang suka melaksanakan sholat layyinul qalbi, akan lunak hatinya, tidak akan keras hatinya. Lalu yang terakhir tarkul maksiat. Orang yang suka melaksanakan sholat itu insya Allah bisa menghindarkan diri dari maksiat atau berbuat dosa. Nah, cuman yang harus kita tahu seperti handphone tadi. Kita punya handphone, kita sering sholat. Tapi handphone itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena kelengkapannya kurang. Pulsanya, tempat kita nelpon, atau orang yang kita telepon itu sedang nggak suka sama kita. Nah, berarti kita pun juga sama, harus perhatikan syarat-syarat itu. Berarti kalau sholat mulainya bersuci. Ya, lalu kedua tempat, barangkali mungkin di rumah kita setting tempat sholat sedemikian rupa nggak apa-apa. Terkadang kan kalau kita tempat buat sholat dibikin di pojokan ya bu ya, dari lemari. Ya, nah oleh karena itu, seperti saya bilang waktu itu bahwa khusyuk itu nggak usah diundang, khusyuk itu adalah akibat. Ya, khusyuk adalah akibat seperti makan dan minum. Kita makan aja yang banyak, nanti juga buang kotorannya banyak. Nah seperti itulah khusyuk. Nah ibu belajar Al-Qur'annya barangkali mungkin di skip dulu. Sekarang kita sedikit mempelajari tentang tata cara berwudu ya. Nah sebelum kita belajar tentang tata cara berwudu, berarti kita harus tahu wudhu itu memakai apa. Kalau umumnya di kita memakai air. Nah oleh karena itu kita harus tahu air. Nggak semua air bisa kita pakai wudhu dan mandi jinabah. Hari ini saya buka takrib. Ini adalah kitab yang direferensi di banyak pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah. Ini tentang kitab bersuci. Ini tentang bab bersuci. Al-mayahu allati yajujut tathir. Air yang bisa dipakai untuk bersuci. Biha, oleh air itu, sab'u mayahin. Ada 7 air. Ada 7 macam air yang bisa dipakai buat wudhu dan bersuci. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah ma'us sama'i, air langit. Apa air langit? Air hujan. Nah tapi para ulama bilang yang namanya di kita kan kadang-kadang kucing juga pada bercanda ya di atas. Berarti kalau hujan 15 menit tunggulah dulu. Baru kalau setelah kotorannya hilang baru boleh kita buat wudhu. Lalu kemudian yang kedua adalah wama'ul bahri, air kali. Air apa? Air kali atau air sungai. Tapi air sungainya yang seperti apa? Ya, nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga wama'un nahri. Maaf. Wama'ul bahri. Yang kedua adalah air laut.
biarpun dia asin, tapi dia bisa dipakai buat bersuci, wudhu, dan mandi jinabat. Kemudian yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Yang keempat, wa ma'ul bi'ru, air sumur. Kemudian yang kelima, wa ma'ul aini, mata air. Barangkali mungkin yang lahirnya di Jakarta mah nggak tahu mata air ya. Kalau di kampung mah banyak sekali mata air. Biasanya mata air itu akan ada apabila ada pohon yang gede kayak pohon beringin, ya Bu Haji. Nanti di bawahnya akan ada mata air. Nah, yang sekarang kita minum tuh Aqua, Cleo, itu dari mata air, nggak dimasak dulu melalui proses ultraviolet. Lalu yang selanjutnya adalah wama uthalji, air es. Ya, bagi siapa air es? Bagi orang yang tinggalnya di kutub utara, Antartika, dan kutub selatan. Wa ma'ul bardi, dan yang ketujuh adalah air embun. Air apa, Bu? Air embun. Barangkali mungkin kalau di sini mah jarang ya air embun, tapi kalau di kampung mah banyak bener tuh embun. Apalagi kalau kita misalkan ke kebun bambu tuh, Bu. Kita tebang bambu, di dalamnya ada airnya. Kalau bahasa setempat sih bilangnya cangkilung. Itu air dingin bener, kayak dari kendi, enak bener. Kata orang tua mah biar awet muda. Iya, silahkan diminum, Bu Haji. Nah, lalu ingat ya, 7. Yang pertama adalah tadi air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, kemudian yang keempat air sumur, yang kelima mata air, kemudian yang keenam air es, yang ketujuh air embun. Summal mayahu ala arba'ati aqsam. Ya, Ibu diperhatikan nih agak belibet. Kemudian yang 7 bagian air itu, ya tadi air hujan dan sebagainya, itu dibagi 4, Bu. Dibagi 4. Mana yang bagian yang 4 ini? Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak. Apa itu air mutlak? Tahirin mathurin ghairu makruhin isti'maluhu. Suci, mensucikan, tidak makruh apabila dipakai. Itu air mutlak. Udah airnya bening, suci, kemudian dia tidak makruh, itu adalah air mutlak namanya. Ya, seperti yang sekarang kita pakai air. Ya. Terus yang kedua adalah ma'us syamsi, air yang terkena sinar matahari. Gimana hukumnya? Wa tahirin mutahirin makruhin istimaluhu, air yang suci dan mensucikan. Air itu suci, Bu, seperti air di dalam toren tuh kena sinar matahari. Air itu enggak najis, suci. Tapi makruh kalau kita pakai buat wudhu atau mandi jinabah. Kalau air itu menjadi hangat, namanya ma'us syamsi, air yang terkena matahari. Ya, jangankan di toren, kalau saya aja wudhu di musola misalkan, si pipanya itu kan terkena sinar matahari ya, lalu airnya jadi hangat, maka akan makruh ketika dipakai wudhu. Apa sih makruh? Makruh itu adalah rusak. Ya, jadi wudhunya tidak sempurna. Andai kata misalkan yang panasnya di pipanya saja, ya udah kita keluarin aja dulu yang panasnya, pasti belakangnya enggak. Atau enggak misalkan di dalam toren tuh nanti sebentar lagi musim panas ya, saking panas bener. Ya, maka itu kalau dipakai wudhu makruh. Ataupun ya sama Bu Haji. Pokoknya air maksudnya hangat apa enggak Bu Haji? Oh enggak. Enggak panas. Ya itu suci karena dia kan nanti kita akan bahas ya. Ini hanya bagian-bagiannya saja. Lalu yang ketiga adalah wama'ul musta'mal, air yang sudah terpakai. Ya, musta'mal. Wal mutaghayyiru bima khalatuhu minat tahirah, atau air yang tercampur oleh barang yang suci. Misalkan tercemplung minyak wangi, kemudian air itu jadi berubah rasa, warna, dan rupa. Sifat air kan 3, rasa, warna, rupa. Kalau air yang di kita kan rasanya seperti itu, natural air, kemudian wanginya juga aromanya seperti itu, air normal. Nah, ini misalkan tercemplung minyak wangi, yang barang-barang yang suci, minyak wangi atau misalkan cat atau
apalah yang suci. Itu air makruh kalau kita pakai buat bersuci. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir adalah wama najsun, air najis. Apa itu air najis? Air yang kurang dari 2 kullah. Kata ibu nggak ngerti 2 kullah itu apa. Kullah adalah dulu satuan air di zaman Nabi. Nah kemudian para ulama mengkonversi ke zaman sekarang, 2 kullah itu adalah air yang kira-kira bobotnya adalah 270 liter, Ibu. 270 liter. Atau kalau kita punya bak berarti panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, kedalamannya 60 cm. Maka itu sudah dikatakan air yang banyak. Ya, apa sih air yang banyak? Apabila dia tercampur, misalkan ada tai tikus, asal airnya tidak berubah warnanya atau baunya, dia tidak najis, boleh kita dipakai buat wudhu dan bersuci. Nah kemudian air mustakmal seperti apa? Misalkan di rumah, malam-malam kan umumnya kalau di BSI sini mungkin seperti saya pakai bak ya atau ember ya untuk mandi. Nah lalu misalkan pas jam 7 nggak tahu tuh anak kita misalkan wudhu, airnya jatuh ke ember ini, berarti kan ada cipratan dari air yang telah dipakai wudhu. Lalu kemudian kita subuh-subuh, air itu nggak dibuang terlebih dahulu, kita tambahin saja. Ya itu adalah air mustakmal, tidak sah dipakai buat wudhu atau mandi jinabat. Karena apa? Karena dalam satu ember begitu nggak ada 270 liter. Paling berapa? 30 liter paling juga. Apanya, Ibu? Ya sekiranya misalkan Ibu kan ini yang tidak boleh itu dipakai wudhu dan mandi jinabat. Kalau selain itu silahkan. Mau dipakai buat nyuci piring, mau dipakai buat mandi biasa, mau dipakai buat cuci baju, itu silahkan. Yang tidak boleh itu dalam hal ini cuman 2, cuman untuk mandi jinabat dan wudhu. Ya, air mustakmal itu tidak boleh dipakai wudhu dan jinabat atau mandi junub. Nah kan kalau kita nih kurang tapi ngeh sama urusan gitu-gituan, kadang-kadang kita subuh-subuh nyalain air aja, ya kita nggak lihat dulu. Nah oleh karena itu ya lebih amannya kalau buat wudhu misalkan agar air itu benar-benar suci, air itu benar-benar tohir, harusnya kita menyediakan satu kaleng cat barangkali yang kecil tuh yang 5 kilo ya, kita bolongin, kita tutup. Nah biar untuk menjaga agar air itu benar-benar suci. Dan barangkali mungkin embernya juga harus 2. Misalkan ada sisaan yang tadi malam, ya udah jangan dibuang, soalnya di sini makan bayar. Emang kayak di kampung mah air banyak bener. Ya, teman saya dulu dari Jakarta sini, dari Tangerang, main ke kampung. Terus kan di kampung banyak pancuran gitu ya. Nah dia habis ke pancuran, kata dia mana tutupnya katanya ini. Mau dia tutup itunya kocoran buat airnya. Subhanallah, di sini mah nggak usah pakai ditutup, air banyak. Nah untuk menjaga supaya kita air itu suci, berarti ember tuh harus 2. Nah yang tadi jangan dibuang, dipakai buat apa? Kayak nyuci baju misalkan. Nah baru yang kosong kita itu adalah air mustakmal. Lalu kemudian yang terakhir tadi air najis. Berarti andai kata satu ember tadi, yang satu ember yang isi 30 liter misalkan terkena kotoran tikus. Ya, kalau misalkan warnanya tidak berubah, tetap seperti air jernih. Atau misalkan kita cium tidak berubah aromanya karena terkena kotoran tikus misalkan. Sebagian ulama membolehkan, silahkan pakai. Ya, sebagian lagi itu dinyatakan najis. Tinggal terserah Ibu mau pilih yang mana. Dua-duanya pun juga. Kalau misalkan kan di kita nih
Embernya pendek segini, maaf misalkan anak kita ngencing ya, terus kena cipratannya. Kalau cipratan air kencing itu tidak membuat berubah rasa, warna dan aroma ya, maka air itu dinyatakan suci kata sebagian ulama. Kata sebagian lagi dinyatakan itu air najis. Silahkan mau pilih yang mana. Tapi untuk lebih hati-hatinya, kalau air yang sudah lama misalkan di WC, ya udah jangan kita pakai untuk bersuci. Lalu kemudian bagaimana hukumnya kalau kita misalkan mandi jinabat, lalu pakai air hangat atau pakai wika ya, pemanas air. Nah, gimana tuh kalau begitu ya? Nah, tinggal kembali lagi ke diri kita bahwa ada satu hadis ad-daruratu tunbihul mahdurat. Kedaruratan itu, darurat nih, bisa membolehkan segala macam cara. Andai kata misalkan subuh itu ibu dingin kedinginan, atau misalkan karena punya penyakit alergi, kalau kena dingin bisa kayak saya nih giduan, itu silahkan Bu Haji boleh. Tapi kalau dalam nah, apalagi puncak. Iya. Tapi ada omnya bapak tuh. Iya. Tahu saya nginep masakin air. Iya. Silahkan itu Bu Haji kalau memang cuaca dan keadaannya seperti itu. Dingin banget, ya puas kalau bapak mandi. Iya. Iya. Diulang lagi Ibu biar ngerti ini soalnya urusan air emang begitu pelik. Air ada 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air biru, air sumur, yang keempat mata air, yang kelima air es, yang keenam air embun. Lalu ketujuh bagian itu dibagi 4. Ada yang suci, mensucikan, tidak makruh. Itu namanya air mutlak. Suci, mensucikan, tidak makruh. Itu air mutlak. Air itu berarti air banyak, yang bening, itu namanya air mutlak. Lalu yang kedua adalah bagian air, ingat Bu, suci dan mensucikan, tapi makruh. Itu adalah air yang terkena sinar matahari. Air itu suci, mensucikan lagi bisa dipakai wudhu sama mandi jinabat, tapi makruh. Artinya makruh itu rusak, ya jangan kita pakai. Lalu kemudian bagian yang ketiga adalah tadi air mustakmal, air yang sudah terpakai. Ingat, yang tidak diperbolehkan itu adalah air mustakmal dipakai buat wudhu dan mandi jinabat. Bukan berarti air setelah dipakai kita buang, atau sayang-sayang Bu, ntar tagihannya gede dah jebol. Silahkan dipakai buat apa? Artinya kalau kita mau mandi jinabat berarti sediakanlah ember yang kosong kalau memang kita memakai ember. Tapi kalau misalkan ada bak yang kiranya ukurannya panjang 60 cm, lebar 60 cm, kedalamannya 60 cm, para ulama sudah menghitung berarti volume dari 60 itu adalah 270 liter. Maka itu boleh misalkan ibu nih berwudu, air ke situ lagi juga gitu Bu. Misalkan kita berwudu nih, air ke situ lagi. Itu boleh karena airnya sudah dinyatakan lebih dari 2 kula. Kalau kan mati air nih, itu bener nggak punya simpanan air bersih. Ada air isulang atau aqua kita ambil untuk wudhu, gimana Ustaz? Silahkan. Iya. Iya, soalnya satu darurat juga, kedua yang namanya aqua itu dari sananya ya, dari aqua di sini di mana sekarang ya? Babakan ya, Sukabumi. Itu kan dari toron yang besar. Kalau memang keadaan kita darurat. Itu kan bukan di ya, bukan maksudnya si air itu nggak dimasak kan gitu, dan nggak dipanaskan dengan sinar matahari. Iya, mesti diingat bahwa 2 kulah itu biar kita nggak jadi pertanyaan. Kalau dulu zaman ngaji sih ya kecil, cuman air yang banyak itu air 2 kulah. Semana air 2 kulah? Nggak tahu tuh kita. Iya. Iya. Kakek saya tuh kalau mau dicemplungin aja kakinya. Suka merah ikan di dasar banyak. Dicemplungin aja kakinya semua. Nggak pakai padasan. Emang air kan aja banyak.
Yaitu Ibu sedikit-sedikit saja Ibu ya, barangkali biar apa namanya? Kalau kita lagi junub misalnya kan kalau di toren itu kan emang kalau musim panas atau musim panas kan hangat gitu. Apa aja kita mau dingin apa bagaimana? Iya. Kalau kan selalu hangat tuh kalau kita makan dingin itu air gitu. Ya sekiranya kan di sini mau sanksi yang sekiranya panas benar. Apa? Ya jangan terlalu panas aja gitu. Kalau memang misalkan harus nunggu. Bisain aja. Iya. Nah, itu Kayak Bu Haji bilang ini, ada kan saya pernah numpang wudhu di rumah orang. Pakainya ember, apa itu air itu muncul terus itu nggak apa-apa gitu. Kita airnya muncul terus Muncul aja terus, gitu. jadi adem ya udah di bawah dia. Mungkin nggak sampai 200 berapa itu. Biasanya sepengetahuan saya itu yang bikin panas itu dari pipa, Mama Sari. Ya pipa, Banyak. isi pipa itu kan, kalau yang dari torennya biasanya kan airnya terlalu banyak, nggak mungkin dia bisa jadi ya. Kayaknya dari pipanya aja, kayak di musola tuh kan, pipanya dari atas panjang bener. Kalau lagi panas tuh panas itu air. Iya, ya udah saya suka bilang aja dulu nggak Kalau yang terlalu. udah misalnya hangat itu udah nggak apa-apa gitu. Iya silahkan, yang penting nggak terlalu panas Terlalu panas. gitu. Kalau memang keadaan tidak memungkinkan. Ada lagi Ustaz nih, saya pernah numpang sholat di rumah orang Ciputat ya. Kamar mandinya gede banget, Bu Haji bilang. Tapi dah baunya wudhu sampai di situ juga. Tapi baunya banyak ikan, saya lihat gimana tuh. Kita geli takut. Wudhu berarti kan tadi kalau ukuran kolamnya Ikan di besar bawahnya. dan misalkan airnya tidak berubah warna, Oranye nih, rasa, tetap dan aroma. Misalkan kita ada amis, nah berarti itu sudah tidak boleh. Kalau kayaknya ikan masih di bawah. ya, ya maksudnya kalau misalkan dari ketiga sifat air itu kan rasa, warna, aroma, ada yang berubah aja salah satu, berarti itu sudah tidak boleh dipakai bersuci. Misalkan, Nggak ada lagi keran nyala, cuma itu doang, jadi bingung saya. iya kalau misalkan kita cium begini kan kita tahu aroma air seperti apa, kita tahu. Iya sholat ya. itu Ada air ikannya. gede banget, nggak ada Oh, nggak ada. misalkan kondisi air mati gimana? Ada air yang dibak, Ada airnya. Ada air yang di bak, kemudian pam mati gitu. pam mati. Berarti di dalam fikih, Bu Tari, di dalam fikih itu kata Nabi fahkum bidzawahir. Kita harus menghukumi dengan apa yang kita lihat sekarang. Misalkan begini, kita berkunjung ke suatu tempat, misalkan kita sholat di tempat itu, kita sholat aja. Padahal sebelumnya tempat itu maaf sudah dipakai buat tidur anjing misalkan, atau enggak ada kotoran apa tadinya di situ. Nah kita kan nggak tahu, berarti fahkum bidzawahir. Kita menghubungi dengan apa yang kita lihat. Ini tempat suci nih. Berarti silahkan sholat di situ. Nah ibu pun juga kalau misalkan tadi malam ibu tahu bahwa Helmi berwudu di situ, misalkan air yang bekas Helmi misalkan ke situ, berarti itu air sudah musta'mal. Tapi kalau ibu nggak tahu silahkan gitu. Dan memang andai kata kedororotan itu kan berarti benar-benar sudah tidak ada air ya. Faqdul ma'i, ketiadaan air. Berarti kan kalau di sini misalkan kalau maaf Bu Tari dari rumah ke musola barangkali ada, atau enggak ke rumah sebelah ke Bu Haji. Ya maksudnya enggak terlalu, kecuali kalau misalkan kita dalam keadaan di hutan kemudian tidak sama sekali ada air. Ya sedikit lagi Ibu, karena ini malam Jumat ya, tentunya setelah air nanti kita bahas lagi dah air. Setelah air kan berarti kita bersucinya. Nah, mesti ibu ingat bahwa bersuci ini junub namanya Bu ya. Junub itu apa? Jandin, jauh Bu. Berarti kalau kita sedang dalam keadaan berjunub, berarti kita tuh sedang jauh. Jauh dari apa? Dari rahmat Allah Bu. Dalam keadaan kita junub, sedang dalam jauh dari rahmat Allah. Maka nauzubillahi min dzalik, kalau kita misalkan mengakhir-akhir mandi junub, terus kita jalan misalkan keluar, kita mati, ketabrak atau apa dalam keadaan junub. Ya Robi berarti mandinya 2 kali. Mandi junub sama mandi. Apa tahu yang memandikan itu kan? Ya sebetulnya sih enggak, sebetulnya sama aja mandinya mah sekali. Cuman betapa betapa jeleknya aja.
Nah, oleh karena itu di dalam kitab Ta'lim Muta'alim bahwa ketika kita junub, kita dimakruhkan untuk makan dan minum. Bahkan para ulama bilang itu akan mewarisi kita buat kefakiran. Akan mewaris terhadap kefakiran. Maka Rasulullah kan sunatnya kalau berhubungan dengan suami istri, beliau tuh Rasulullah selalu sahur setelah tahajud. Jadi setelah itu langsung mandi, kemudian sholat subuh. Nah terus misalkan kita andai kata keserempak nih, maaf sekali, misalkan kita habis berhubungan dengan bapaknya, nah lalu kemudian kan harus mandi tuh terlebih dahulu sebelum makan dan minum. Tok ada tamu misalkan ke rumah, kita mau nggak nemenin makan sama minum nggak enak, harus gimana? Dahulukan wudhu sebagai pengganti mandi. Berarti wudhu dulu, silahkan. Atau misalkan dalam keadaan yang begitu darurat, misalkan kita harus makan dan minum, ya sebetulnya nggak apa-apa, halal, silahkan makan dan minum dalam keadaan junub. Tapi kalau kita mau memakai nasihat para ulama, itu akan mewarisi kita kefakiran, kan begitu. Makanya jangan salahkan Allah kalau kita tuh hidup misalkan begini mulu. Ya, berarti kita tidak memakai tata cara hidupnya, kan begitu. Nah terus syarat dari bersuci itu adalah cuman dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'i, membasahi seluruh badan dengan air. Apalagi kalau perempuan misalkan nih rambutnya tebal, semuanya itu harus terbasahi. Maaf sekali ya, ini bukan jorok, kalau urusan fikih memang begitu. Maaf, kalau kita buang air berarti kan dari anus ada keluar lah kira-kira sebuku jari begini nih, kulit bagian dalam kita. Betul nggak? Kalau nggak percaya nanti kalau buang air pakein kaca dah. Ya, bukan, akan keluar bener segini nih kulit bagian dalam dari anus kita. Nah itu kan berarti bukan orang dalam, itu orang luar, tapi masuk ke, bisa dimengerti, itu adalah kulit bagian luar kita, tetapi dia masuk ke dalam. Karena apa? Karena jadi nggak enak pakai ngomongin kotoran. Karena kalau kotoran kita misalkan tanpa contohnya gimana? Kalau kotoran kita tanpa tanpa melalui kulit itu, berarti akan susah keluar. Nah oleh karena itu, anus itu akan keluar segini nih ketika kita buang kotoran. Lalu setelah kita cebok, dia masuk lagi ke dalam. Nah iya itu, kalau bahasa lumrahnya BOOL ya. Nah oleh karena itu, ketika kita mandi junub, itu harus kita cebok minimalnya ini segini nih masuk ke dalam. Ya. Gitu. Terus di mana lagi? Pusar, kuping bagian ininya, semuanya harus terbasah. Hidung, ya harus terbasah. Lalu yang pertama tadi adalah niat. Waktu itu kan Syah juga sudah pernah bilang bahwa sepakat para ulama, niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ingat ibu, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Kita hendak mengerjakan sesuatu dibarengi dengan mengerjakannya. Kan kalau niat misalkan untuk bekerja, misalkan besok mau ke Depok, itu bukan niat. Kalau di dalam fikih, niat untuk bahasa sehari-hari sama niat buat fikih itu lain. Kalau niat di fikih mah begitu kita mau mengerjakan, langsung mengerjakannya. Misalkan tadi kita mau mandi jinabat, sama, semua ritual Islam itu rukun yang pertama adalah niat. Berarti ketika kita niatnya di mana? Ketika air itu pertama sampai ke badan kita, terutama bagian yang paling kanan. Apa paling kanan yang paling teratas? Berarti ini nih, pundak. Maka di situ kita niatnya yang mana? Berarti kan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhalillahi ta'ala. Itu adalah bukan niat. Wat talafudzu sunnatun, itu adalah lafaz niat.
Ingat itu adalah lafaz niat. Sama kayak misalkan nawaitu sauma ghadin. Itu juga lafaz niat, bukan niat. Wa mahalluhu fil qalbi, tempatnya niat itu di sini nih. Di hati. Sepakat semuanya para ulama. Tempatnya niat di mana? Di hati. Berarti kita misalkan prepare dulu, maaf ya, setelah kita buka baju, kita ucapkan misalkan Bismillahirrahmanirrahim, silakan. Di WC katanya nggak boleh apa? Baca ayat-ayat Al-Quran. Benar kalau nggak ada tujuannya. Misalkan tiba-tiba kita masuk ke WC, Bismillahirrahmanirrahim, maka itu haram. Ini ada tujuannya. Ya, kita perlahan aja bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Kalau perempuan mah banyak, minal haidi, minan nifasi, banyak bener perempuan mah ya. Kalau laki-laki mah udah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kalau perempuan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi, kalau habis haid, minan nifasi, kalau habis nifas. Kalau habis melahirkan minal wiladati fardhu lillahi ta'ala. Itu adalah, ingat bacaan niat. Niatnya di mana? Ketika air itu sampai di bagian badan kita yang paling atas, kita niat di dalam hati nih. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Masa nggak hafal? Ya, nggak apa-apa. Misalkan kita nggak pakai bahasa Arabnya juga yang tadi, yang penting kita niat di dalam hati. Tapi lebih afdol, pakailah apa? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhulillahi ta'ala. Lalu kemudian air pas sampai ke bagian tubuh yang paling atas, kita niat dalam hati, niat saya mandi, bukan mandi besar. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Yang membedakan antara mandi biasa dan mandi besar apa? Hanya tata caranya dan bacaan-bacaannya. Lalu kemudian kalau kita mandi besar nggak pakai tata cara dan nggak pakai niat, berarti itu kan bukan mandi besar. Itu mandi biasa. Ya. Berarti tata caranya gampang benar, cuma dua. Pertama niat, kemudian mengumumi atau membasahi sekujur tubuh dengan air, termasuk yang tadi. Maaf, bagian anus kita yang 1 cm masuk ke dalam bagian tubuh kita. Itu dia bukan orang dalam, dia orang luar, harus dibasuh. Sama juga niat di dalam sholat, niat wudhu. Kalau wudhu niatnya di mana? Ketika air itu sampai ke wajhun kita, ke wajah kita, niat dalam hati. Nawaitul wudu'a misalkan nirafil hadasil asghari, itu adalah lafaz niat, bukan niat. Ingat itu lafaz niat. Lalu niatnya di mana? Ketika air sampai ke muka kita, kita niat dalam hati nih, niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu baru dinamakan niat menurut fikih. Sama di dalam sholat. Ya, insya Allah nanti lain kesempatan kita akan bahas satu-satu ya. Sepertinya emang waktunya kan sangat sempit, sedangkan yang disampaikan agak sedikit banyak, jadi bingung juga. Ya sudah, barangkali Ibu sudah jam 9 ya. Insya Allah Sod dan la. Nah gitu, berarti ini al-waslu aula. Itu adalah waqaf sholat. Al-waslu aula, wasol lebih utama. Nah sebetulnya saya mau satu aja lagi ya Bu, tanda waqaf di dalam Al-Quran yang jarang kita temui. Nun, suka lihat nun yang kecil Ibu. Misalkan kalimatnya Muhammad. Apalagi Ibu, sekarang kan lagi digandrung itu Al-Quran yang Utsmaniyah, yang cetakan Madinah tuh. Karena dia lebih lembut dan lebih bagus, maka orang Indonesia lebih suka dengan itu. Padahal kalau kita nggak tahu tata caranya, banyak tanda-tanda yang beda dengan Quran cetakan Asia Tenggara. Nah sebaiknya kalau kita memang belum menguasainya, mendingan yang Asia Tenggara aja dulu. Tapi kalau Ibu mau belajar, insya Allah nanti akan sedikit-sedikit saya kasih contoh. Misalkan kalau di sana kan ada kepala sor kecil gini nih di atas alif. Ya, ada yang kepala ain aja. Kita harus tahu itu adalah hamzah wasol sama hamzah koto.
Nanti insya Allah akan kita bahas. Nah ini satu aja dulu nih, nun kecil. Ada yang tahu nih namanya nun apa? Coba, nun apa? Namanya adalah nun wikoyah. Apa? Wikoyah. Nun wikoyah. Apa sih fungsinya nun ini? Wikoyah artinya penjagaan. Wikoyah artinya penjagaan. Penjagaan dari apa? Supaya nih Muhammadan nggak hilang bunyinya. Berarti coba kalau gini dibacanya apa? Ini kan Muhammadan, terus ini ada nun kecil. Coba dibacanya seperti apa? Banyak di Al-Quran ini. Berarti dibacanya, nah saya kasih tahu tata caranya. Ini kan tadi wikoyah. Nun wikoyah adalah penjagaan. Supaya apa? Para ulama membuat nun wikoyah ini agar nggak bingung kita baca. Berarti ini hampir mirip dengan mad iwad. Dibuang satu. Iya. Ini dikasih. Iya, ya di kasroh. Muhammadanil. Nah, Baca nil kali. dibaca nil. Tapi nanti di banyak ayat misalkan asmi itu nggak dibaca nil. Minismuhu nanti banyak ayat-ayatnya. Ini hanya perkenalan saja dengan ini namanya nun wikoyah. Tanwinnya dihilang ya. Ya dihilangin satu. Kan di dalam Al-Quran itu kadang-kadang kita mandek baca ini bacanya gimana. Misalkan kayak begini kita baca nih. Kita baca qul huwallahu ahad kan ayatnya pendek. Ya pendek-pendek misalkan. Qul nggak apa-apa ini Bu, melebihi waktu ini. Qul huwallahu ahad. Ahadun kan ya Bu? Lihat di Al-Quran ahadun kan? Ahad. Sedangkan kita nggak menukar nafas di sini. Kan harusnya qul huwallahu ahad. Tukar nafas kita Allahus samad. Tapi kita bacanya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad itu 5 ayat 1 nafas. Itu kan tidak boleh, berarti kecuali kalau kita mau di wasol. Nah makanya di sini berfungsi nun wikoyah tadi. Qul huwallahu ahadu dunillah. Terus samad itu adalah nun apa? Nun wikoyah. Jadi misal qul huwallahu ahadunil, berarti ininya dihilangin satu nih. Tadinya kan tanwin itu double 2 gini ya. Qul huwallahu ahadu nil. Nah, ya, terus juga banyak ayat-ayatnya. Sebenarnya saya juga di sini banyak saya tulisin, tadinya mau dipakai layout dari laptop ke sini tapi kan tambah malam. Ibu ya, insyaallah aja nanti. Insya Allah kalau ada modalnya mantar pakai Infokus, jadi saya hilangin. Ya Ibu, itu perkenalan dengan apa? Dengan nun wikoyah. Ingat bahwa tanda-tanda di dalam Al-Quran itu ya seperti tadi, banyak bener, tanda wakaf tuh banyak. Bukan sembarangan para ulama itu membuat tanda-tanda itu ada artinya. Dan kalau kita misalkan memakai itu dijamin sama Rasulullah, kita akan sehat. Nah, karena apa? Karena kita membaca Al-Quran. Nah, saya dulu misalkan belajar, banyak benar belajar ilmu-ilmu seperti itu ya. Namanya juga zaman muda, saya hidup di zaman dahulu kan. Sama aja metodenya, kita misalkan tahan nafas, baca Allahu Akbar, yang dibaca ayat. Ya ternyata, ya guru saya menemukan Pak Kiai dengan kita membaca Al-Quran dengan benar, ayatnya dan juga tanda wakafnya dan segala macamnya, itu sama saja belajar ayat. Ibu nggak percaya, maaf ya, percaya nggak percaya, teman saya di ronsen di sininya ada 8 Allah. Itu subhanallah, itu orang memang benar-benar hebat dah. Ya, Ibu sudah jam 9, mari saja kita berdoa ya Bu. Saya sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan mungkin insya Allah kalau kurang mengerti, ntar di lain waktu disambung lagi Ibu ya. Karena nggak ada tujuan lain, saya pun juga dalam hati nggak ada tujuan ingin mengajari apa ibu-ibu. Ya ini hanya sekedar berbagi saja. Saya pun juga orang bodoh, saya juga masih baca Ibu. Tapi yang saya ambil adalah insya Allah dari kitab-kitab yang sudah memang banyak direferensi oleh berbagai macam pesantren. Mari saja kita berdoa Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya Ibu. Allahumma inna nas'aluka
imanan kamila wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa waladan wa waladatan salihan salihatan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Husnal dia jadi maf'ul bih. Husnal khatimah. Wa na'udzubika min su'iha wa tawaffana 'alal abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ya, biarin saya menyampaikan ilmunya enggak terlalu bisa, mudah-mudahan Ibu bisa mengerti, dan saya juga harap kalau ada salah-salah kata saya mohon maafkan dan mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada doa yang perlu disampaikan kepada ibu-ibu, dicatatkan sama Ustaz satu lembar. Nanti kita yang fotokopi gitu. Ya, jangan Ustaz yang fotokopi. Ya udah, satu lagi Bu ya. Saya cuma hanya mau proses aja sama ibu-ibu ketika membaca la haula wala quwata illa billahil aliyul apa aliyul? Coba saya tanya. Illa billahil Aliyul azim. yang mana? Aliyul apa aliyul yang mana? Hah? Aliyul. Ibu, yang mana? Aliyul. Coba yang aliyul, kenapa alasannya? Ada ditulis. Ya, yang betul Ibu. Aliyul Bu ya. Aliyul benar kan? Ya illa billahil aliyul. Aliyul mana? Ya, jangan dibaca aliyul ya. Karena apa, di sini adalah jar majrur billahi. Aliyul. Ya. Ya udah, ntar dibahas lagi, dibanyak lagi dah. Iya deh. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Ustaz Endang. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada kita bermanfaat buat kehidupan kita ya Bu ya, baik nanti dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustaz yang memberikan ilmu pada kita mendapatkan pahala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu, demikianlah majelis taklim kita hari ini. Kita tutup dengan doa penutup Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Suci Engkau ya Allah, dengan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa atrafan nahar waj'alhu lana uzzatan ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya udah menyusun susunan pengurus Majelis Taklim Nur Hidayah ya Bu ya. Mudah-mudahan Majelis Taklim kita lebih maju lagi Bu di kedepannya ya Bu ya. Yaitu penasehat di sini Ibu Haja Noni Kosasi, Ibu Haja Tuti Roswati dan Ibu Romlah. Ketuanya Ibu Nurlinawati, sekretarisnya Ibu Nurmiati, bendaharanya Ibu Gustiana, Emma sama Teteh. Seksi umum di sini ya Bu ya, membidangi segala macam nanti Bu ya, kalau ada acara maulid atau apa saja dia bisa salah satu mereka mengkoordinir. Satunya Bu Narti, kedua Bu Iit, ketiga Bu Heni, 4 Bu Fitri dan 4 Bu Supri. Nah Bu ya, mungkin nanti yang saya sebut nanti namanya, tolong jangan pulang dulu sebentar ya Bu ya. Ada sesuatu yang perlu saya bicarakan Bu ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air panasnya ke sini. Ini banyak nih. Ini 57. Jelasnya airnya kurang nggak Bu? Ini. Enggak ada. Ada yang Di sana aja sama di sini. Jangan di tempat. Apa? Langsung banyak ya? Saya aja dikasih berapa porsi? Ini makanannya. Dan makannya Ini plastik. Oh iya, Rumahnya ini Jidan. kotak amal berapa? Oh iya, belum Kotak amal alhamdulillah Bu 52.000. Mudah-mudahan amal Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah Jumat besok itu pengajian di rumah Ibu Ajijal ya. Anggrek 3 Bu ya. Nggak ada Pak Ustadz, soal kita mau Yasin Tahlil sama Rawi ya. Ya ada acara mungkin dia dikit ya Bu ya. 4 bulanan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya Bu ya. Maupun sambil aja diberi kesehatan. Oh tanggal 12 Ibu Ajiros hari apa ya? Minta udah keluar. Itu katanya mendingan siangnya aja kalau Siangnya kali cuma siang. Oh. Oh rumah baru. Siang aja kali ya. Kalau malam mungkin Butari habis maghrib ya. Mungkin jadi Jumat deh siangnya berarti. Ya harusnya kan di rumah Uni nih. Iya, diundur aja Mbak Butari nggak apa-apa ya. Terus yang depan Bu Ajizal itu kalau bisa mah siang aja ya. Iya habis zuhur. Hari Jumat ya kalau nggak salah ya. 12. Ya insya Allah ya Bu ya kita bisa sama-sama menghadiri undangan ya Bu ya dari tetangga kita. Ya. Nanti Bu yang nama saya sebutin tadi tolong jangan pulang ya Bu ya. Pengurus Majelis Nur Hidayah tadi untuk nama udah saya sebut tolong jangan pulang. Ada ini Bu sedikit yang ingin dibicarakan. Ya, jadi pas di rumah Bu Ajijal habis maghrib tank ya langsung ya Jumat besok. Mudah-mudahan udara cerah ya Bu ya. Amin. Beri kelancaran semua Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu masih itu. Ada itu. Ayo. Dan dibawa ke sekolah ya. Kamu pakai sambal? Makan. Ayo mau makan sini. Tuh, saya udah banyak. Ayo makan ya. Ayo makan ya. Enggak ada sama Ayo makan. Kenapa?
Nanti makannya aja di situ. Udah taruh aja kan. Suka gorengan Bu bawa satu. Apa tuh makan salinan. Beli yang betul. Atau lagi. Tidak jelas saya nggak tahu juga. Kenapa gede? Belum. Minum. Tuh udah kali lagi tuh mana airnya masih banyak. Gimana nggak tahu berat badan? Kan bikin mati aman. Kemarin Bu Sigi mumpung lagi sehat. Kalau udah sakit mah jangan Makasih ada berapa hari? 15 hari. Berapa hari? Ya berapa itunya? Buat saya. Sakit apa? Saya masih gagah aja di jalan. Masih muda itu. Ya. Mungkin dia sakit apa dia? Ya kok. Yang bikin lebih itu darah rendah. Berarti dia bikin sendiri. Oh, ya enak ya, mudah-mudahan aja ya. Buat nenek-nenek. Ada donat nih. Dari kamar kek. Ya. Aku ada bolu siapa nih? Kayak tisu ya. Ayo yang ini tadi ya. Aman katanya ya. Pedang untuk membela diriku sendiri di dalam ruangan ini agar aku bisa seperti yang dilakukan itu. Iya.
Yang mulia. Kau seharusnya tidak perlu datang ke sini dengan kondisi yang seperti ini. Tidak, Yang mulia. Aku ingin meminta maaf padamu. Karena aku sudah datang menemui Halimah. Karena aku telah menyakiti hatimu dan aku juga telah menyakiti Tapi pahamilah Ratu Joy, dia itu bukan manusia biasa yang kau harus menjauhi. Kau tidak seharusnya bergaul dengan makhluk seperti itu. Dan aku ingin minta maaf atas kejadian di kamar mandi tadi. Kau tidak perlu meminta maaf padaku soal itu, Yang mulia. Aku selalu percaya padamu bahwa kau tidak akan melakukan hal semacam itu. Aku tidak akan mempermasalahkan itu lagi, Yang mulia. Sama. Tapi siapa wanita yang ada dalam lukisan itu? Siapa dia? Aku ingin tahu. Aku juga tidak tahu dia siapa. Aku hanya tahu dia ada di dalam pikiranku sendiri. Meskipun begitu, ini adalah lukisan yang sangat bagus. Baiklah, kita sudah kembali. Salah. Dan motornya tuh manikan Ini adalah wanita di tempat pemandian itu. Siapa dia sampai-sampai aku bisa membuat lukisannya? Siapa gadis yang ada dalam lukisan itu? Aku tidak tahu kau kesini. Tadi aku sempat tahu. Apa? Yang mulia Raja Jalali Akbar takut mendengar firmanku. Apa yang kau sembunyikan, suamiku? Bukaya, untuk apa aku harus menyembunyikan berbagai hal darimu? Kau adalah temanku. Aku ada sesuatu untuk disembunyikan. Itu memang benar, Jal. Tapi Jal, aku harus mengakui, Tabassum memang seniman yang sangat berbakat. Lukisannya menurutku benar-benar mirip. Tapi aku kesini untuk alasan yang sangat penting. Kita sudah lama tidak bermain bersama. Ayo, kali ini kita harus main catur bersama. Baiklah. Pelayan, siapkan papan catur secepatnya di sini. Yang mulia, mereka bilang bahwa mereka akan bersumpah setia kepadamu di kerajaan Muka. Mereka memberontak terhadap Ratu Mahajuja dan mereka datang untuk minta perlindungan. Kita harus periksa mereka semua, Agakan. Yang mulia, kita tidak bisa percaya dengan semua orang dan bisa saja mereka adalah musuh kita. Kita tidak boleh terlalu cepat percaya pada orang lain. Itu bisa berbahaya, Yang mulia. Yang kau katakan benar, Agakan. Akan sangat baik sekali seandainya aku juga bisa bicara langsung dengan mereka. Suruh mereka untuk masuk. Apa yang ingin kalian katakan pada kami? Membutuhkan bantuan yang mulia. Berikan kami perlindungan yang mulia. Kami mohon.